Pagi anak-anak, selamat pagi ya bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita diberikan kesehatannya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Pembelajaran hari ini kelas 3 SD, tema 3 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3 menyayangi tumbuhan, pembelajaran 2 dan 3. Sebelum pembelajaran dimulai, persiapkan buku paket siswa serta alat tulisnya ya anak-anak. Ayo mengamati nih anak-anak. Keluarga Dayu sedang bercakap-cakap di teras rumah. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu. Tiba-tiba Dayu teringat kalau ia belum melakukan tugasnya. Tugas Dayu setiap hari adalah menyiram tanaman di halaman rumah. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Hak dan kewajibannya tergantung dari perannya di dalam keluarga nih anak-anak. Di dalam keluarga ada ayah, ibu, dan anak. Kewajiban ayah melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Kewajiban ibu merawat anak, lalu mengurus rumah tangga. Nah, kewajiban anak-anak yaitu menghormati orang tua dan belajar dengan tekun nih anak-anak pastinya ya. Kewajiban anak juga termasuk tugas-tugas yang harus dilakukan di rumah. Contohnya, kewajibannya Dayu itu yaitu menyiram tanaman. Nah, di sini ayo kita bercerita pengalaman tentang perbedaan peran anggota keluargamu. Nah, di sini ibu akan membuat dan merawat tanaman gantung. Yuk kita simak membuat dan merawat tanaman gantung ya. Merawat tanaman gantung. Siti dan Lani sedang mengamati tanaman-tanaman di sekolah. Nah, kata Lani, Siti, ayo kita membuat pot gantung. Tanaman-tanaman ini seperti butuh tempat baru. Lalu kata Siti, setuju Lani, kasihan tanaman-tanaman itu, potnya sudah tidak cukup. Tanaman-tanaman itu dapat terganggu pertumbuhannya, kata Lani. Lalu Siti berkata, mari kita segera buat pot gantung itu. Apa saja yang dibutuhkan ya? Lalu Lani menjawab, botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipi, tali, dan tanaman. Nah, kata Siti, lalu bagaimana cara membuatnya? Lani pun menjawab, yang pertama kita potong bagian bawah botol, kemudian rekatkan pita ke perekat ke sekeliling bagian yang dipotong. Kata Siti, baiklah, setelah itu diapakan? Lani lanjut menjawab, buat 4 lubang di bagian perekat, pasukkan tanaman ke dalam botol pelan-pelan, rapikan dan sebar akar tanaman ke seluruh bagian botol. Kemudian masukkan tanah hingga 3/4 isi botol. Lalu Siti menjawab, sejauh ini tidak sulit kan? Lanjut Lani. Lani berkata, masukkan tali plastik ke dalam lubang gantung menggunakan paku di dinding. Tutup bagian yang terbuka dengan kayu pipi. Mari kita ajak teman-teman yang lain untuk membuatnya, kata Lani. Nah, anak-anak bisa lihat gambar berikut ini ya. Nah, gambar yang ada di layar adalah cara-cara yang telah sudah disebutkan oleh Lani nih anak-anak. Cara membuat dan merawat tanaman gantung ya.
Pembelajaran kita hari ini pembelajaran 3 di mana kita masih membaca nih anak-anak. Nah, di sini ada bacaan teks. Judulnya Hutan Bakau, Si Sabuk Hijau Pelindung Pantai. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau. Nah, sebagai sabuk hijau artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga merendam gelombang besar, termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada 2 hal penting nih anak-anak yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Nah, penyiangan itu dilakukan untuk membasmi hama. Adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lainnya. Nah, tujuannya agar pohon bakau yang dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon. Nah, pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan. Paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak. Namun manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan yang ada di hutan bakau. Bibit dan pohon bakau mudah sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Nah, itu adalah teks Hutan Bakau, Si Sabuk Hijau dan Pelindung Pantai. Nah, pembelajaran hari ini matematika nih anak-anak. Kita lihat Ibu akan memberikan contoh lagi nih anak-anak. Kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang garis bilangan. Nah, sekarang ada contoh nih anak-anak. Yang pertama, Siti senang mengumpulkan daun saat kunjungan ke hutan bakau. Ia mengumpulkan daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun tidak sama. Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Nah, anak-anak bisa lihat di layar 0, 1, 2, 3, 4 itu adalah panjang daun pertama. Nah, lalu panjang daun kedua dari 4, 5, 6, 7, 8, 9 adalah daun kedua. Panjang kedua daun tersebut adalah 9. Nah, lalu kalau kita buat penjumlahannya itu yang tadi daun pertama adalah 4 ditambah daun kedua kita hitung ada 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti ada 5 angka. Nah, lalu 4 tambah 5 sama dengan 9. Cukup sekian penjelasan Ibu. Kita akan memasuki tugas tema. Tugas pertama, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, di mana Lani dan Siti bercakap-cakap? Yang kedua, mengapa Lani dan Siti merasa perlu membuat pot gantung? Yang ketiga, apa yang dibutuhkan untuk membuat sebuah pot gantung? 4. Apa yang pertama kali harus dilakukan untuk membuat pot gantung? Yang kelima, apa yang digunakan untuk menutup bagian atas pot gantung? Anak-anak bisa mengerjakan soal ini dibantu dengan ayah bundamu ya. Tugas kedua, buka halaman 129 di buku paketmu. Nah, yang pertama, apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawan di hutan bakau? Yang kedua, apa arti julukan sabuk hijau bagi hutan bakau? Yang ketiga, apakah manfaat hutan bakau? Yang keempat, apa saja yang dilakukan untuk merawat hutan bakau?
Lalu yang kelima, apa saja yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau? Nah, tugas kedua bisa juga dibantu oleh kedua orang tuamu ya di rumah. Tugas ketiga adalah tentang membuat garis bilangan untuk menyelesaikan pencumbahan di bawah ini nih anak-anak. Nah, pembelajaran kemarin Ibu sudah menjelaskan garis bilangan. Sekarang tugasnya mari kita kerjakan 1 sampai 5. Buka buku halaman 132.